Shalom, selamat pagi. Gimana kabar Bapak Ibu dan Saudara? Baik. Ada yang sudah merasa kepanasan akhir-akhir ini atau sudah mulai kedinginan di tengah-tengah kepanasan? Aneh ya, cuaca Australia. Bapak Ibu dan Saudara, hari ini kita membahas satu ayat dari Alkitab kita yang mungkin jarang sekali dibahas Bapak Ibu dan Saudara. Kalaupun kitab ini dibahas, biasanya hanya diambil bagian persembahannya. Bagian pasal 3. Bagian perpuluhan itu kan yang biasanya dikumandangkan saudara, karena itu berkaitan dengan uang. Dan lupa bahwa ada sesuatu yang lebih penting daripada persembahan itu sendiri, yaitu kasih Allah. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya memberikan judul perenungan kita pada pagi hari ini adalah kasih Allah tidak berubah sekalipun keadaan berubah. Amin saudara. Kasih Allah tidak berubah sekalipun keadaan hidup ini berubah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau dalam dunia kita hari ini, segala sesuatu itu dibutuhkan bukti. Segala sesuatu itu kita baru percaya kalau ada buktinya. Kalau saudara tanya kemanapun hari ini, orang itu baru percaya kalau ada bukti. Dari hal-hal kecil sampai hal-hal besar, semuanya butuh bukti. Kalau tidak ada bukti, maka itu kayaknya tidak pernah ada. Sama halnya ketika pada masa lalu ada seorang filosof yang mengatakan, aku berpikir maka aku ada. Kalau dia berpikir maka dia baru ada. Artinya ada bukti di dalam pikirannya, keberadaannya, baru dia mengatakan bahwa aku itu ada. Dan itulah yang terjadi dalam dunia kita hari ini. Segala sesuatu harus dibuktikan dengan sesuatu yang kelihatan di mata, dengan sesuatu yang kelihatan di depan mata kita, baru kita percaya bahwa aku percaya itu ada. Itu sama halnya ketika Thomas mengatakan kepada murid-murid yang lain ketika Yesus sudah bangkit. Dia mengatakan, aku akan percaya kepada Yesus, dia sudah bangkit, kalau aku mencucukkan jariku di lukanya. Baru aku percaya. Kalau aku menaruh tanganku di lukanya, baru aku percaya. Dan itu berlangsung hingga hari ini saudara. Semua orang membutuhkan bukti. Pada bulan Oktober yang lalu saudara, kami mendapatkan surat cinta dari Revenue New South Wales. Tahu artinya kalau dapat surat dari sini apa? Uang saudara. Jadi Revenue, ya itu tugas mereka Bapak Ibu dan Saudara. Jadi mereka mengirimkan surat kepada kami, karena waktu itu kami membeli satu rumah, lalu kemudian karena itu first home buyer, maka ada namanya potongan pajaknya lah, kurang lebih begitu. Ada potongan untuk kita bayar ke pemerintah beberapa persen. Dan kemudian Bapak Ibu dan Saudara, setelah 3 tahun lamanya, Revenue New South Wales meragukan bahwa kami tinggal di tempat itu. Setelah 3 tahun, karena punya aturan kalau first home buyer mesti tinggal at least 200 hari. Terutama saya yang baru datang dari Indonesia, mesti tinggal di tempat itu dalam setahun pertama, paling tidak 200 hari. Dan kemudian Revenue New South Wales meragukan bahwa kami tinggal di tempat itu. Saya tinggal di tempat yang baru beli itu selama 200 hari. Lalu apa yang mereka minta saudara? Bukti bahwa kami tinggal paling tidak 200 hari. Apa yang mereka minta saudara? Mereka minta bill semuanya. Bill listrik, bill telepon, bill apa lagi ya? Bill belanja, banyak banget. Supaya apa? Supaya membuktikan bahwa kami tinggal dalam setahun pertama itu kurang lebih 200 hari. Apa yang terjadi saudara? Kami kirim semuanya. Bahkan sampai 3 tahun, udah baca sendirilah. Lu lihat sendiri apa yang terjadi selama. Karena pure kami tinggal di situ karena mau tinggal di mana. Tapi Revenue New South Wales membutuhkan bukti Bapak Ibu dan Saudara. Setelah kami mendapatkan surat itu Senin berikutnya saudara. Semua dokumen itu kami siapkan dan kami kirim pada bulan Oktober yang lalu. Tahu kapan diberikan deklarasinya bahwa kami tinggal saudara? Baru hari Jumat yang lalu. Apa yang ingin saya katakan dari bagian ini saudara? Bahwa semua itu butuh bukti. Baru orang percaya bahwa kamu ada di sana. Dan itu terjadi dalam hidup kita setiap hari. Dan
dari bacaan kita hari ini saudara, ada sebuah ironi dari bangsa Israel yang menuntut bukti dari Allah tentang kasih-Nya kepada mereka. Ada sebuah ironi dari umat Allah yang sudah merasakan kasih Allah begitu lama, lalu mereka mempertanyakan Allah itu betul nggak sih mengasihi kita, betul nggak sih mengasihi kami, betul nggak sih mengasihi kami satu bangsa. Jadi ketika Allah mengatakan kepada orang Israel, "Hei Israel, aku itu mengasihi kamu," firman Tuhan. Tapi apa kata Israel saudara? Israel berkata, "Bagaimana mungkin engkau mengasihi kami?" Ini minta bukti saudara, Tuhan kamu mengasihi kami, tunggu dulu, apa buktinya? Itu sama hal saudara kalau laki-laki mengatakan cinta kepada seorang perempuan. Dia mengatakan begini, adikku, I love you so much. Perempuannya bilang apa? Seberapa besar? Buktinya apa? Bapak-bapak mengalami ini enggak sama istrinya? Tiap kali aku cinta kamu, buktinya apa? Seberapa besar? Semua dipertanyakan Bapak Ibu dan Saudara. Dan itulah yang terjadi di tengah-tengah umat Allah. Ketika Tuhan menyatakan cinta, "Hei Israel, aku mencintai engkau." Pertanyaannya saudara, apa yang terjadi di tengah-tengah umat Allah sehingga mereka mempertanyakan kasih Allah? Padahal mereka sudah mengalami kasih Allah itu begitu lama. Tapi kenapa mereka masih mempertanyakan kasih Allah itu? Kenapa mereka masih membutuhkan bukti nyata dari cinta Allah itu, saudara? Untuk melihat ini, saudara, kita harus kembali ke belakang pada kitab Esra. Ada yang tahu apa yang terjadi di kitab Esra, saudara? Nggak tahu juga. Ada yang Cimegan udah ketahu, kayaknya Cimegan nggak tahu berarti. Nggak bercanda, Ci. Ada yang tahu apa yang terjadi di kitab Esra dan Nehemia, saudara? Ada yang tahu? Oh nggak apa-apa, saya kasih tahu nih. Saudara, yang terjadi di Esra dan Nehemia itu adalah waktu orang Israel disuruh oleh Kores kembali ke tanah Kanaan. Kenapa mereka disuruh kembali ke tanah Kanaan? Karena mereka selama ini tuh ditawan, dibuang di tanah Babylon. Dan kemudian Kores sebagai raja Persia diberikan kuasa oleh Tuhan dan diberikan semacam kuasa oleh Tuhan untuk membawa kembali bangsa Israel yang dibuang itu kembali ke tanah Kanaan. Apa yang terjadi setelah itu? Esra, Nehemia memimpin bangsa Israel untuk apa? Membangun bait Allah dan tembok-tembok Yerusalem. Dan di masa itu saudara, di range waktu antara 450, 4 sampai 420 sebelum Masehi, ada kisah Nehemia. Artinya di tengah-tengah itu, di tengah-tengah pembangunan, di tengah-tengah bait Allah yang sudah mulai dibangun, Nehemia hadir di sana. Artinya apa saudara? Pada periode Esra, Nehemia, bait Allah yang telah hancur itu telah dibangun kembali. Dan di masa Maleakhi, orang Israel itu sudah menikmati bait Allah. Orang Israel itu sudah menikmati segala kenyamanan, bahkan keamanan dari tembok Yerusalem. Mereka sudah menikmati bait Allah itu sendiri. Dibuktikan dengan apa, saudara? Dibuktikan dengan keleluasaan mereka memberikan persembahan kepada Tuhan. Kalau saudara nanti baca di dalam Maleakhi pasal 1 ayat 7 sampai 8, 10 sampai 14, di sana orang Israel sudah memberikan korban bakaran, sudah memberikan persembahan kepada Tuhan. Di mana? Di bait Allah. Sekalipun mereka memberikan persembahan itu tidak sesuai dengan hukum Musa. Yang kedua saudara, di masa Maleakhi itu, bait Allah itu sudah dibangun. Tetapi kenapa bangsa Israel melihat bahwa sepertinya Tuhan tidak mengasihi kami? Kenapa bangsa Israel sepertinya melihat bahwa Allah itu sudah tidak begitu lagi peduli dengan kami? Kenapa saudara? Karena bagi umat Allah, bait Allah itu sendiri, tembok Yerusalem itu tidak cukup membuktikan bahwa Allah mengasihi mereka. Kenapa? Karena bait Allah dan tembok Yerusalem tidak semegah pada zaman Salomo. Betul bait Allah sudah dibangun, betul
tembok Yerusalem sudah ada. Tapi tidak sebagus, tidak semegah pada zaman Salomo. Karena zaman Salomo, bait Allah, Yerusalem itu menjadi idaman banyak orang. Banyak berkunjung orang ke sana. Kenapa? Karena kemegahannya. Dan di saat ini, mereka melihat bait Allah itu kayaknya tidak sesuai yang mereka harapkan. Dan karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Israel merasa bahwa Allah itu tidak mengasihi mereka seperti ia mengasihi mereka sebelumnya. Israel melihat bahwa keadaan mereka itu tidak berubah karena Allah yang berubah. Allah berubah dengan kasih-Nya. Karena mereka berpikir kalau Allah mengasihi kita, tentunya bait Allah, tentunya Yerusalem semegah pada masa lalu. Kalau Allah mengasihi kita hari ini di masa Maleakhi, tentunya segala sesuatu yang kita nikmati hari ini seharusnya sebagus pada zaman Salomo sebelum kita dibuang. Tapi realitanya yang terjadi adalah tidak seperti itu. Oleh karena itu Allah tentu sudah berubah kasih-Nya kepada kita. Tapi saudara, apakah Allah berhenti pada bangunan fisik sebagai bentuk pembuktian kasih-Nya kepada Israel? Kalau kita hari ini saudara kita mempertanyakan, apakah kasih Allah itu hanya berhenti pada hal-hal fisik yang kita terima setiap hari? Apakah kasih Allah itu berhenti pada hal-hal yang kita nikmati setiap hari? Apakah kasih Allah itu berhenti pada apa yang kita lihat setiap hari? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini yang sedang dibangun, ini yang sedang disampaikan oleh Allah pada kitab Maleakhi. Dia ingin mengatakan cintaku kepadamu tidak hanya terbatas pada bait Allah yang engkau bangun. Cintaku kepadamu tidak terbatas pada tembok Yerusalem yang sudah terbangun itu. Enggak. Lalu apa yang dilakukan oleh Allah saudara? Allah membawa mereka kembali pada pemikiran dasar. Bahwa mereka sampai pada titik itu, pada titik Maleakhi, karena Allah mengasihi mereka. Maka ayat 2 saudara menjadi menarik. Aku mengasihi engkau. Terjemahan dari bahasa Ibraninya saudara kurang lebih mengatakan seperti ini sebenarnya. Aku telah mengasihi engkau. Saudara, kalau orang Israel mendengarkan kalimat seperti ini, tentunya mereka, oh Tuhan, Tuhan telah mengasihi kami, berarti enggak mengasihi kami hari ini dong, cuma telah aja mengasihi. Betul engkau mengasihi kami pada masa lalu, telah mengasihi kami pada masa lalu, tapi berarti hari ini tidak. Saudara, kalau kita memperhatikan ayat ini tidak serta-merta mengatakan bahwa Allah itu hanya mengasihi Israel pada masa lalu. Pada masa kejayaan bangsa Israel, pada masa kejayaan kerajaan Israel. Tidak saudara, kenapa? Karena Allah itu tidak berubah. Saudara nanti lihat di dalam Maleakhi pasal 3 ayat 6. Di mana dikatakan di sana bahwa Allah itu tidak berubah. Artinya kalau Allah tidak berubah, maka kasih-Nya pun tidak berubah bagi Israel. Sekalipun Dia mengatakan, aku telah mengasihi engkau Israel. Justru ketika Dia mengatakan aku telah mengasihi engkau dan Dia adalah Allah yang tidak berubah, maka jelas di sana bahwa sampai di titik itu bangsa Israel dikasihi oleh Tuhan. Kenapa saya katakan bahwa sampai titik itu Tuhan itu mengasihi Israel? Karena kenapa saudara? Mari kita perhatikan ayat yang pertama. Apa yang dilakukan oleh Allah atau apa yang dituliskan oleh Maleakhi pada ayat yang pertama, saudara? Pada ayat yang pertama itu dikatakan bahwa Allah menyampaikan firman-Nya kepada Israel melalui Maleakhi. Saudara, ini menjadi bukti nyata kepada bangsa Israel bahwa Allah mengasihi mereka bukan pada masa lampau. Tapi Allah mengasihi mereka pada masa kini juga. Kenapa? Allah masih menyampaikan firman-Nya kepada umat-Nya. Allah masih menyampaikan pesan-Nya kepada umat-Nya. Itu menunjukkan bahwa Allah peduli. Allah mengasihi Israel. Sehingga Ia memberikan firman-Nya berupa teguran kepada Israel yang melakukan kejahatan. Supaya apa? Supaya mereka
kembali kepada Allah. Teguran itu adalah bentuk cinta Allah supaya orang Israel kembali ada koneksi, ada relationship between God and Israel. Ketika Allah menyampaikan firman-Nya kepada Maleakhi, kepada Israel melalui Maleakhi, Allah menginginkan konektivitas antara mereka. Sama halnya saudara, ada yang punya anak kecil umur 5 tahun sampai 10 tahun. Enggak ngaku, takut ya. Biasanya kan habis ini ditanyain. Saudara, kalau saudara punya anak lah sampai umur berapa gitu. Saudara kalau tegur dia itu, saudara tegur dia karena saudara benci sama dia, atau apa? Angkat tangan yang mengatakan, aku tegur anakku karena aku sangat benci dengan dia. Angkat tangan jika saudara mengatakan, aku menegur anakku supaya berbuat baik karena aku sayang anakku. Berarti kita setuju saudara. Setuju di sana, Allah memberikan firman-Nya kepada bangsa Israel bukan karena Allah membenci Israel, bukan. Tapi dia sangat sayang kepada anaknya. Dia sangat sayang kepada umat pilihannya. Sehingga dia mengatakan, hei Israel, kamu melakukan ini, melakukan persembahanmu tidak wajar. Perceraianmu, pernikahanmu, kehidupanmu, kamu harus berbalik dari semua itu. Kembali kepadaku, dan itulah bentuk cinta dari Allah. Yang artinya saudara, ketika Israel ada dalam konteks mereka yang penuh kejahatan itu, saya ingin mengatakan begini, kasih Allah itu mendahului perubahan hidup. Amin. Kasih Allah itu mendahului jalan kembali kepada Allah. Kalau tidak ada kasih Allah, saudara, kita tidak ada jalan untuk kembali. Kalau tidak ada kasih Allah, kita tidak ada pintu terbuka untuk datang kepadanya. Dan inilah yang di-quote oleh Timothy Keller, saudara. Dengan mengatakan begini, cara kerja agama itu, jika saya taat, maka Tuhan akan mengasihi saya. Oke? Jika saya taat, Tuhan akan mengasihi saya. Semuanya berpusat pada saya. Kalau saya tidak taat, berarti Tuhan tidak mengasihi saya. Tapi Injil berkata lain. Saya dikasihi atau Allah mengasihi saya. Saya diterima atau Allah menerima saya. Oleh karena itu, saya ingin taat. Dan inilah Injil, ini yang disampaikan oleh Maleakhi, oleh Tuhan melalui Maleakhi kepada bangsa Israel. Aku mengasihi engkau Israel. Oleh karena itu, kembalilah kepadaku. Kasih Allah itu mendahului perubahan hidup mereka. Apa yang ingin saya katakan dari bagian pertama ini, saudara? Ketika bangsa Israel menanyakan bukti, Tuhan itu masih mengasihi mereka apa enggak? Tuhan memberikan bukti pertama. Apa bukti pertamanya, saudara? Allah mengasihi Israel dengan memberikan firman yang menegur mereka untuk kembali kepadanya. Dan kalau saudara baca isi Maleakhi, semua tentang teguran itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana dengan kita hari ini? Ketika saudara mendengarkan firman Tuhan setiap minggu, ketika saudara mengelola firman Allah setiap hari di dalam kelompok kedup saudara, ketika saudara merenungkan firman Allah di dalam hari-harimu, adakah engkau merasa Allah itu begitu mengasihi kita? Ketika melalui firman itu diberikan kekuatan kepada kita, adakah kita merasakan bahwa Allah mengasihi kita di sana? Seringkali saudara, dalam dunia kita hari ini, orang datang ke gereja itu sudah lupa arahnya.
Orang datang ke gereja hari ini, saudara, salah satu mereka datang terlambat. Ini untuk menyinggung orang yang terlambat tadi ya. Mari kita terbuka saja. Gak apa-apa kan. Kalau saudara tertegur dari bagian ini, puji Tuhan loh saudara. Tuhan mengingatkan saudara, datang tepat waktu setiap minggu. Ini waktu kita bersekutu dengan Tuhan. Ketika bernyanyi, orang datang ke gereja hari ini, tidak pulang dengan tidak dapat apa-apa. Kenapa? Karena mereka ketika pemimpin pujian, singer, mengajak kita semua bernyanyi, apa yang terjadi? Kita lihatin, dia salah apa hari ini. Oh, jangan-jangan tadi begini nih. Harusnya tadi dia masuk di sini nih. Tapi dia tidak masuk. Sehingga pemusiknya harus menambahkan satu oktav, satu apa sih namanya itu? Satu bagian lagi, satu bar lagi, baru bisa masuk. Saudara, mari kita datang, mari kita menikmati semuanya. Banyak orang datang ke gereja hari ini, saudara, terutama di saat mendengarkan firman Tuhan. Pulang dengan tidak mendapat apa-apa. Bahkan tidak ada stretching di dalam dirinya karena mendengarkan firman Tuhan. Kenapa? Karena ketika mendengarkan firman Tuhan, mereka lebih asik. Lebih asik apa saudara? Ada yang bisa jawab? Kenapa? Lebih asik main handphone sendiri di belakang sana. Scroll up, scroll down. Saya kadang-kadang kalau duduk di belakang saudara hati-hati. Saya perhatiin loh. Siapa saja yang lihat handphone. Siapa saja yang buka Instagram. Siapa saja, ini bukan di kebaktian jam 8, bukan. Bukan saudara. Di kebaktian 11.30. Tapi nanti kalau saya kasih contoh ini 11.30, saya bilang ini bukan di 11.30, di kebaktian jam 8. Jadi saudara tahu kan maksud saya. Tidak dapat apa-apa saudara, karena apa? Lebih asik dengan hidupnya sendiri. Dan lupa bahwa ada firman Tuhan yang menegur. Lebih asik karena prinsip saya saudara, waktu khotbah adalah waktu tidur terbaik. Maka lebih asik menikah. Mendalami firman Tuhan. Dan pulang dengan tidak dapat apa-apa. Saudara, saya lupa saya baca buku di mana saudara. Tapi ketika saya membuka saya punya notes yang biasanya saya tulis saudara, saya menemukan kalimat ini. When we peer into the Word of God, we see who God is. He is love. His character is revealed to us. At the same time, we see who we are. We see ourselves in the light of God's character. Ketika Tuhan memberikan firman kepada kita hari ini, itu tandanya Tuhan mengasihi kita. Berkaitan dengan tema Advent hari ini, saudara kasih. Ketika kita melihat Advent adalah kasih, kasih dalam Advent itu, kasih dalam Natal itu, sudah bukan lagi konsep saudara. Sudah bukan lagi kayak aku ngomong, lalu kamu, maksudnya kita semua mendengar. Enggak. Itu bukan sesuatu yang ada di awan-awan. Kasih itu telah diwujudkan. Bahkan kalau kita katakan firman itu, yang adalah kasih Allah itu, telah diwujudkan di dalam manusia. Maka kalau kita hari ini mempertanyakan, masihkah Allah mengasihi kita? Dia tetap mengasihi kita. Kenapa? Karena dia telah memberikan dirinya yang adalah firman sebagai bentuk kasih yang nyata di tengah-tengah kita. Amin saudara. Oleh karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Siapa yang hari ini merasakan bahwa Allah mengasihi dia, angkat tangan. Saya tidak lihat saudara, tapi Tuhan lihat saudara. Yang kedua saudara, ketika umat Allah ini umat Allah yang nakal saudara. Oh Tuhan, tidak cukup kamu kasih firman kepada kami. Tidak cukup kamu kasih, cuma ngomong-ngomong doang Tuhan. Ada apa sih ini Tuhan? Kok cuma kasih kami firman, kok cuma kasih kami teguran? Kan kalau tegur itu kan tidak enak saudara. Kasih kami bukti yang lain. Kami menginginkan bukti yang lain. Ketika umat Allah menanyakan bukti yang lain dari kasih Allah,
Maka Allah membawa mereka pada pemikiran. Dia mengatakan begini, "Hei Israel, bukankah Esau itu saudara Yakub? Demikian firman Tuhan, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau." Apa yang sedang dikatakan oleh Allah di dalam bagian ini, saudara? Allah sedang membawa umat Israel ketika mereka mempertanyakan, adakah kasih Allah kepada kami? Oke, ada bukti firman Tuhan berkata kepadamu, tapi tidak cukup Tuhan. Tapi Allah membawa mereka pada pemikiran awal. Apa saudara? Kenapa mereka ada hari ini? Bukan karena apa-apa. Mereka dipanggil menjadi umat Allah hari ini. Bukan karena apa-apa. Kasih Allah itu kepada umat Israel tidak bisa dibuktikan dengan bangunan pahat Allah atau tembok Yerusalem. Kasih Allah kepada Israel dibuktikan dengan apa? Pemilihannya atas umat Israel sebagai umatnya. Itu menjadi sesuatu yang lebih menarik, saudara, dari sekedar Tuhan mengatakan, oke, aku mengasihi engkau dengan aku memberikan firman-Mu. Tapi tidak, aku mengasihi engkau, memberikan firman-Ku kepadamu, sekaligus aku memilih engkau menjadi bagianku, menjadi harta kesayanganku, menjadi kepunyaanku. Bukankah itu merupakan perasaan yang luar biasa dari orang yang dikasih oleh Tuhan? Ketika Tuhan mengatakan, aku tahu engkau berdosa, aku tahu engkau penuh dengan kesalahan setiap hari, aku tahu engkau melanggar peraturanku, aku tahu engkau tidak taat pada firman-Ku, aku tahu hidupmu setiap hari penuh dengan kesalahan, tapi aku memilih engkau menjadi kepunyaanku. Aku mencintai engkau dengan mengundang engkau menjadi harta kesayanganku. Itulah cinta yang Allah berikan dalam divine election. Ketika saya dan saudara dipilih oleh Allah, bukan karena kita hebat, bukan karena kita punya segala sesuatu, bukan karena kebaikan kita, bukan karena kita taat pada firman Tuhan, tapi karena Tuhan memilih kita di dalam kekudusannya menjadi umat pilihannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini menjadi pegangan kita hari ini dalam kehidupan kita sebagai umat Allah. Kenapa? Karena divine election itu menunjukkan betapa Allah memberikan perhatian penuh kepada orang yang berdosa. Di dalam gospel perspektif saudara mengatakan begini, our weakness can make us ashamed, but for Jesus, it is a magnet for His mercy. Saudara, mungkin kita berkata hari ini, Tuhan aku berdosa banget. Tapi ingat saudara, ada Yesus yang selalu membuka tangan kepada kita. Itu menunjukkan saudara, sekalipun Israel itu, hidup mereka itu berubah setiap hari. Tapi cinta Allah kepada mereka tidak pernah berubah. Saudara, ada di antara kita yang fans MU di sini. Fans Manchester United. Yang beberapa hari yang lalu kalah lagi, saudara. Saudara, saya itu fans Manchester United, saudara. Kalau lihat perjalanan Manchester United dari tahun 2000 paling tidak, sampai tahun 2013, setiap tahun itu kayaknya juara terus ya. Ada, paling tidak ada setiap tahun itu ada achievement, ada piala yang mereka angkat. Tapi setelah tahun 2013, saudara, tidak ada apa-apa MU. Apakah saya berubah menjadi fans Manchester United, saudara? Kalau fans sejati, saudara, mau kalah menang, tetap MU. Amin. Jangan amin, ini bukan firman. Ini cuma mengetes saudara masih bangun apa enggak ini. Tapi saya bukan Tuhan, saudara. Kadang-kadang kalau nonton MU, saudara, ketika permainannya kalah, udah matiin TV aja. Bahkan kadang-kadang, hey, Marcus Rashford, harusnya kirim ke sana tadi. Kadang-kadang selama nonton, saudara, saya bisa berubah menjadi marah sekali.
menjadi setelah nonton permainan Manchester United menjadi kesel sekali. Kenapa? Harusnya tadi mainnya gak begitu. Tapi apakah Tuhan berubah, saudara, ketika dia lihat umat Israel? Ketika dia lihat umatnya berubah? Enggak. Karena divine election itu membuktikan bahwa Allah mengasihi Israel. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini mungkin kita itu bergumul dengan kasih Allah. Ada yang bergumul dengan kasih Allah hari ini? Saudara mungkin bertanya, benar gak sih kasih Allah itu ada apa enggak? Kasih Allah ini masih ada enggak sih terhadap aku? Saudara jangan merasa berdosa ketika menanyakan ini. Kita manusia yang penuh dengan keraguan, saudara. Jangan pernah menutup diri pada keraguan seperti ini. Masihkah ada kasih Allah? Masihkah Allah itu mengasihi saya apa tidak? Itu hal yang wajar dan saudara harus terbuka. Tetapi jangan berhenti pada keraguan itu, saudaraku. Kenapa? Kalau kita kembali melihat ke belakang, melihat perjalanan kita, maka kasih Allah itu sebenarnya sudah dibuktikan kepada kita dengan berbagai cara. Allah itu sudah menyatakan cinta berkali-kali kepada kita melalui berbagai cara. Pertama, saudara, kalau saudara melihat peristiwa Natal, itu yang kita rayakan dalam beberapa hari ke depan ini. Natal itu adalah penyataan kasih Allah. Allah yang adalah firman, menjadi manusia, dan tinggal di tengah-tengah kita. Bukankah itu kasih Allah yang luar biasa? Dan bukan hanya itu, Tuhan tidak hanya berhenti pada dia hadir. Dia memberikan sesuatu harta terbesar bagi saya dan saudara. Dia naik ke atas kayu salib sebagai bentuk perwujudan kasih Allah. Dia tidak mau saya dan saudara itu hidup di dalam dosa terus. Dia tidak mau saya dan saudara hidup di dalam kegelapan. Enggak. Kalaupun saudara dan saya hidup dalam kegelapan, dia mau menggantikan saudara. Dia menggantikan aku. Untuk apa? Untuk menanggung segala hukuman itu. Supaya apa? Supaya aku bisa bersekutu. Supaya kita bisa bersekutu dengannya. Dan bukan hanya itu. Ketika dia datang ke dalam dunia, diwujudkan di dalam kayu salib, dia memilih saudara. Dan kemudian dia memberikan janji untuk melengkapi, menyempurnakan semua kasih ini. Dia mengatakan kepada saya dan saudara, aku akan kembali untuk menjemputmu. Di masa Natal ini saudara, masa Advent, semua ini digabungkan sebenarnya. Advent itu bicara tentang apa? Penantian kita pada kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan hendaknya dalam perjalanan kita, kita ingat Advent itu adalah cara kita menikmati kasih Allah. Saudara, saya ingin menutup khotbah ini dengan 2 poin ini, saudara. Hari ini saudara menanyakan bukti kasih Allah kepadamu. Ingat 2 hal ini. Allah mengasihimu dengan dia memberikan firman-Nya setiap hari, setiap minggu, setiap menit kepada kita. Bukan hanya firman yang menyegarkan, enggak, tapi dia menegurmu, itu adalah bentuk kasih-Nya kepada kita. Yang kedua, Allah membuktikan kasih-Nya kepada umat-Nya hari ini dengan dia memilih engkau sebagai harta kesayangannya. Dan itulah cinta terbesar yang didapatkan oleh manusia hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau baik bagi kami. Melalui Advent ini kami diingatkan kembali bahwa Engkau begitu mengasihi kami. Engkau begitu mengasihi kami. Sekalipun kami terkadang meragukan cinta-Mu. Tapi kami percaya cinta-Mu itu tidak berubah. Cinta-Mu tetap abadi selamanya untuk kami manusia. Tuhan, kami berdoa hari ini buat jemaat-Mu yang bergumul setiap hari. Tuhan Yesus berikan kekuatan kepada mereka. Tuhan Yesus berikan jalan keluar bagi mereka.
Kalau mereka ada di dalam persoalan keluarga, Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Biarlah damai Natal dan kasih Natal itu yang melimpah, sehingga melalui momen Natal tahun ini, ada sebuah rekonsiliasi di antara keluarga-keluarga yang mempunyai persoalan. Bagi mereka yang sakit kami berdoa, yang ada di ruangan ini, yang ada di rumah, yang ada di rumah sakit, di nursing home. Tuhan tahu siapa mereka. Tuhan tahu pergumulan mereka. Untuk itu Tuhan jamah. Tuhan pulihkan penyakit mereka jikalau Engkau berkehendak Tuhan. Dan terlebih di tengah-tengah itu, biar sukacita surgawi Engkau limpahkan kepada mereka di masa-masa kelelahan dan kelemahan tubuh mereka. Kami tahu Tuhan, di tengah-tengah kesakitan, orang takut sekali dengan ketidakpastian. Tapi biarlah Engkau menjadi kepastian bagi mereka. Meyakinkan mereka melalui Roh Kudus-Mu bahwa Allah beserta dengan mereka. Kami berdoa untuk semua jemaat-Mu Tuhan, yang beberapa waktu ke depan ini liburan, Tuhan jaga dan pelihara mereka. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu untuk perayaan Natal dan juga untuk menutup tahun pada tahun ini. Kiranya Engkau beserta, biarlah setiap momen yang kami nikmati sungguh-sungguh mengingatkan kami bahwa Engkau mengasihi setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.